Halo guys, balik lagi di channel aku. Di cerita kali ini aku akan menceritakan cerita yang bergenre fantasi yang menceritakan tentang anak-anak yang mempunyai kekuatan ajaib nih. Di situ mereka akan melawan orang-orang jahat dan monster yang jahat. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jadi ada seorang cowok bernama Jake dan bisa dibilang dia menjadi korban bullying guys. Suatu hari dia dapat tugas nih untuk ngejagain kakeknya. Singkat cerita, akhirnya dia dianterin sama teman kerjanya ini. Pasti perjalanan dia ini nelfon kakeknya, dan kakeknya ini udah aneh banget guys, karena dari nadanya dia kayak lagi nyari-nyari senjata gitu tapi nggak ketemu. Katanya dia ini juga lagi diserang. Jake mikir kalau kakeknya ini cuma halusinasi aja karena emang udah pikun. Nah, pas mereka udah sampai ke dalam komplek kakeknya, mereka sempat ngelewatin satu pria yang aneh banget. Setibanya di rumah si kakek, rumah kakeknya ini bener-bener gelap, dan pas kakeknya dipanggil itu nggak ada sautan sama sekali guys. Pas sudah dibuka, rumah kakeknya ini bener-bener kelihatan berantakan banget, dan kakeknya ini juga nggak tahu ada di mana. Terus nggak sengaja Jake ngeliat di belakang rumah kakeknya itu ada pohon-pohon besar gitu. Pas disamperin, ternyata di situ juga ada senter yang tergeletak. Berarti itu menandakan kalau kakeknya Jake ini sempat ke situ. Tapi anehnya senter itu malah penuh darah guys. Dan bener aja, nggak jauh dari situ Jake nemuin kakeknya tergeletak tapi dengan matanya yang udah nggak ada. Ternyata saat itu si kakek ini masih sadar tapi dalam keadaan yang sekarat. Di situ kakek ngasih pesan-pesan terakhir nih untuk Jake. Katanya Jake disuruh cepet-cepet untuk ke sebuah pulau tempat di mana masa kecil kakeknya dulu. Di situ Jake janji kalau dia bakalan nepatin semua pesan terakhir kakeknya. Setelah itu kakeknya Jake ini langsung meninggal guys. Ngerinya pas si temen kerjanya Jake ini nyamperin dia, Jake malah ngelihat ada sosok yang mengerikan nih. Tapi anehnya temennya ini nggak ngelihat sama sekali. Karena ngerasa dirinya aneh, Jake akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikolog. Dan menurut psikolog itu yang dilihat Jake ini adalah sebuah halusinasinya aja. Dan bisa aja dia ini pas lagi shock karena kehilangan kakeknya. Apalagi dari kecil Jake emang deket banget nih sama kakeknya. Dulu itu kakeknya ini akan cerita-cerita setiap hari sebelum tidur ke Jake. Kakeknya juga bilang kalau dulu dia tinggal di sebuah pulau bersama anak-anak lain yang mempunyai kemampuan spesial. Di sana mereka diasuh sama seorang manusia yang bisa berubah menjadi burung. Terus diceritain juga tuh kemampuan anak-anak yang lainnya. Ada yang bisa mengeluarin lebah dari mulut, ada yang bisa terbang. Bahkan kakek Jake ini juga nyeritain orang yang mempunyai kemampuan spesial tapi orang itu jahat. Karena kagum sama cerita kakeknya, Jake akhirnya menceritakan ulang tuh ceritanya di sekolah. Tapi dia malah diledekin sama temen-temennya karena katanya Jake ini percaya aja sama cerita dongeng. Gara-gara itulah guys, Jake jadi ikutan ragu sama cerita kakeknya. Dia pikir ya semuanya itu bohong. Balik lagi nih di masa sekarang, Jake yang masih sedih atas kepergian kakeknya, tiba-tiba dia dikasih hadiah nih yang katanya itu dari kakeknya. Pas dibuka, itu adalah sebuah buku yang berisi foto pulau gitu. Itu adalah pulau yang selama ini diceritakan sama kakeknya guys. Di situ dia langsung ingat pesan terakhir kakeknya yang menyuruh dia untuk mengunjungi pulau itu. Akhirnya dia minta ditemenin ayahnya nih untuk pergi ke sana. Sekalian mau nenangin pikirannya karena Jake benar-benar shock atas kepergian kakeknya ini. Pas di kapal dia ngelihat ada burung yang terbang, dan burung itu mirip banget sama apa yang diceritain kakeknya. Akhirnya Jake teriak tuh kalau Jake ini adalah cucu dari sang kakek. Sesampainya di pulau itu, Jake dan ayahnya menuju nih ke sebuah hotel. Jake bingung karena kan dia maunya ke rumah yang dulu jadi tempat tinggal kakeknya. Akhirnya dia mutusin buat kesana sendiri nih guys. Pas udah sampai, dia ngeliat kalau rumah itu udah bener-bener hancur. Jadi katanya rumah itu dulunya kena bom dan semua orang yang tinggal di rumah itu udah gak selamat lagi. Besoknya Jake yang penasaran mutusin untuk ke rumah itu lagi. Pas dia masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang cewek dong. Jake langsung kaget, bingung, dan langsung lari. Bahkan dia sampai terjatuh dan pingsan. Pas udah sadar, dia ngeliat anak-anak yang dulu diceritain sama kakeknya nih. Jadi ya, dia bisa langsung kenalin semuanya. Mereka semua adalah anak-anak yang mempunyai kekuatan ajaib dan ternyata mereka semua ini masih hidup. Jake langsung diajak masuk ketemu Miss Peregrine nih. Dia adalah orang yang ngasuh semua anak-anak ini. Ternyata burung yang dia lihat di kapal itu beneran jelmaan dari Miss Peregrine guys. Makanya dia tahu kalau Jake mau datang. Jake akhirnya ngikutin mereka dan masuk ke dalam. Tapi dia tetap masih nggak percaya. Akhirnya dia milih untuk pergi ke dalam hotel. Pas sampai hotel, anehnya tempat itu bukan hotel lagi guys. Terus Jake langsung dijemput nih sama anak-anak spesial itu lagi. Dan ternyata mereka ini udah pindah dimensi waktu di mana mereka masih hidup yang ternyata pada tahun 1943. Padahal aslinya Jake hidup di tahun 2016. Pada saat itu Jake langsung dibawa nih ke rumah mereka yang tadi. Dan di tahun itu rumah mereka ini masih bagus banget. Disitulah akhirnya dia ketemu sama Miss Peregrine guys. Wanita yang ngasuh mereka semua dan bisa berubah jadi burung ini. Miss Peregrine ternyata punya kekuatan untuk mengulang dimensi waktu juga. Dia juga yang
yang mengatur agar semua tetap tinggal di satu dimensi dalam waktu tertentu, yaitu tahun 1943, supaya semuanya aman dan mereka bisa hidup kekal abadi. Jake juga dikasih tahu nih tentang kekuatan anak-anak yang ada di situ. Ada yang tangannya bisa ngeluarin panas, ada yang bisa bikin apapun jadi besar, ada yang bisa transparan, dan ada juga yang bisa ngeluarin lebah dari mulut, guys. Ternyata mereka semua ini benar-benar sesuai lah sama apa yang diceritakan kakeknya dulu. Terus dia juga ngeliat nih kemampuan anak cewek ini yang namanya Emma. Alasan memakai sepatu besi yang berat ini karena anak ini bisa terbang gitu aja. Tapi guys, nggak semua anak yang ada di situ suka sama kehadiran Jake. Contohnya cowok ini. Di rumah itu Jake akhirnya diajakin makan bareng juga. Di situ dia jadi ngeliat nih kemampuan anak-anak yang lainnya jadi lebih jelas. Contohnya anak cewek ini yang ternyata punya mulut monster di belakang kepalanya. Di situ Jake akhirnya tahu guys, alasan cowok ini gak suka sama kehadiran Jake. Ternyata kakeknya dulu ini pacaran sama si Emma yang bisa terbang tadi. Tapi kakeknya ini malah milih pergi dan gak tinggal sama anak-anak itu lagi. Dia ninggalin dimensi waktu dan hidup seperti manusia biasa. Setelah makan malam, mereka ngumpul nih buat nonton. Di situ ada satu anak yang punya kemampuan spesial bisa ngasih tahu mimpinya. Dan mimpinya itu adalah sebuah ramalan yang akan terjadi di masa depan. Di mimpi itu ada seorang anak spesial yang diculik nih guys sama orang-orang jahat bermata putih. Di situ mereka semua mikir kalau itu hanya mimpi buruk yang gak akan pernah terjadi. Setelahnya mereka kumpul di luar rumah dan Miss Peregrine mengatur waktunya jadi awal lagi di hari itu. Sedangkan Jake harus pulang dianterin sama Emma nih guys. Pas mereka lagi foto, ternyata itu adalah pertama kalinya Emma ngelihat handphone. Setelah basa-basi, akhirnya Jake memutuskan untuk kembali ke tahun 2016 dan langsung ketemu ayahnya nih yang udah nyari dia seharian. Di tengah jalan tiba-tiba mereka ketemu sama pemilik peternakan yang kesel banget karena semua hewannya ini tiba-tiba mati gitu aja. Sesampainya di hotel, ayahnya Jake ini marah banget karena tadi Jake ini tiba-tiba menghilang dan akhirnya dia nggak dibolehin untuk kemana-mana lagi. Tapi Jake masih penasaran sama penyebab kematian kakeknya, apalagi kakeknya ini meninggal secara misterius. Jake yakin banget kalau Miss Peregrine pasti tahu alasan dibalik kematian kakeknya. Makanya Jake memutuskan untuk balik lagi nih ke rumah itu. Tapi pas dia nanya ke Miss Peregrine malah nggak dijawab. Akhirnya Jake memutuskan untuk nanya ke Emma dan Emma langsung ngajak dia ke suatu tempat rahasia. Ternyata tempat rahasia itu ada di dasar laut dan Jake dibuatin gelembung gitu biar bisa bernafas. Sesampainya di tempat rahasia itu, Emma nunjukin barang-barang peninggalan kakeknya yang berupa peta dan beberapa foto orang-orang yang punya kekuatan spesial tapi jahat. Ternyata salah satu orang itu pernah Jake lihat berada di komplek rumah kakeknya waktu itu guys. Dia jadi tahu nih kalau orang itu adalah penyebab kematian kakeknya. Di situ Emma juga bilang nih kalau sebenarnya Jake adalah anak yang berkemampuan spesial juga. Jake awalnya nggak percaya sampai Emma ngajakin dia ngelihat Miss Peregrine yang lagi memanah monster. Ini adalah monster yang disebut Hollow. Cuma Jake dan kakeknya nih yang punya kemampuan untuk bisa ngelihat monster-monster ini. Dan akhirnya Miss Peregrine mulai nyeritain semuanya nih. Dulu ada sekelompok orang-orang yang punya kemampuan spesial tapi jahat. Salah satunya bernama Baron yang dia lihat di komplek waktu itu. Nah, orang-orang jahat ini berusaha ngelakuin eksperimen, tapi ya gagal. Mereka justru berubah jadi monster mengerikan yang disebut dengan Hollow. Monster-monster ini bisa berubah jadi manusia kalau mereka ngambil dan makan bola mata dari anak-anak yang punya kemampuan spesial guys. Makanya waktu itu matanya kakek Jake ini diambil. Di situ Miss Peregrine ini sadar kalau anak-anak itu semuanya dalam bahaya. Orang-orang jahat itu mungkin bisa nemuin mereka. Apalagi Jake juga bilang kalau hewan ternak di sekitar situ udah pada mati. Mungkin aja itu adalah perbuatan dari orang-orang jahat itu guys. Makanya mereka mutusin untuk cepet-cepet pindah dan mencari tempat tinggal yang baru karena di situ ini udah nggak aman. Di situ Emma meminta Jake untuk ikut mereka. Apalagi sebenarnya Jake ini punya kemampuan spesial. Tapi Jake nggak mau karena dia bilang kalau dia ini juga punya kehidupan di masa sekarang dan nggak mungkin kalau dia ninggalin keluarganya gitu aja. Akhirnya Jake balik nih ke masa depan guys. Tapi pas lagi di jalan dia ngeliat orang-orang di situ ini lagi pada heboh karena pemilik hotel juga ditemukan tewas tanpa bola mata. Jake langsung sadar kalau orang-orang jahat itu udah nyampe nih di pulaunya. Karena khawatir, Jake akhirnya mutusin untuk balik lagi nih ke masa lalu. Tapi di tengah jalan dia malah ketemu dong sama si Baron, orang jahat yang ngebunuh kakeknya itu. Dia juga ngebawa Jake ke hadapan Miss Peregrine sambil ngancem. Jadi ya Miss Peregrine ini dipaksa untuk ikut dan secara terpaksa Miss Peregrine harus meninggalkan anak-anak itu guys. Miss Peregrine cuma bisa minta tolong ke Jake untuk menjaga mereka. Apalagi cuma Jake doang nih yang bisa ngeliat monster Hollow-nya dan bener aja. Gak lama mereka ini diserang sama pasukan Hollow guys. Untungnya Jake berhasil nembak dan anak-anak itu bisa kabur
lewat jendela yang ada di loteng. Setelah berhasil kabur, mereka mau nyelamatin Miss Peregrine nih. Akhirnya sama Emma dinaikin lagi nih kapal yang tenggelam yang ada di bawah laut. Setelah kapal mereka tiba di pelabuhan, mereka langsung cepet-cepet nyari keberadaan makhluk jahat itu. Begitu ketemu, mereka semua ini langsung mengeluarkan kemampuan spesialnya. Ada yang nyerang pakai angin, api, bahkan pakai lebah. Tapi ternyata si Baron ini kuat banget guys, jadi susah untuk dikalahkan. Orang jahat lainnya ini ternyata juga sama kuatnya. Ada yang bisa bekuin air, sampai kekuatan api pun gak mempan di orang jahat itu. Tapi berkat kerjasama mereka satu persatu, orang-orang jahat itu akhirnya bisa dikalahkan. Untungnya cewek yang sempat beku ini juga bisa selamat guys. Si kembar ini ternyata punya kemampuan untuk merubah orang menjadi batu dan hancur begitu aja. Pas lainnya lagi bertarung, Jack akhirnya berhasil ngebebasin Miss Peregrine. Tapi tiba-tiba Baron datang dan mau menghabisin nyawa Jack. Sebelum itu terjadi, dia dengar teman-temannya Jack ini datang mendekat. Baron yang punya kekuatan untuk merubah wujud, jadi mengubah penampilannya jadi sama banget kayak Jack. Temannya ini jadi pada bingung kan, gak bisa bedain mana Jack yang asli, mana yang palsu. Tapi Baron gak sadar kalau di situ ada monster hollow yang lagi ngincer dia. Akhirnya dia ditangkap dan bola matanya diambil yang bikin Baron jadi kalah guys. Di situ Jack langsung nembak juga nih si hollow itu. Karena situasinya udah berubah jadi aman, mereka jadi pamitan nih. Anak-anak itu bakalan balik ke tahun 1943. Sementara Jack memutuskan buat tetap di tahun 2016. Dia akhirnya juga terpaksa pisah nih sama Emma. Dan sekarang mereka udah beda dimensi waktu guys. Tapi nggak lama Jack di situ sadar kalau di lubuk hatinya sebenarnya dia tuh pengen tinggal sama anak-anak spesial itu. Akhirnya setelah berusaha mencari portal waktu, Jack berhasil nih kembali ke tahun 1943 dan berhasil nemuin mereka semua. Ternyata mereka sekarang jadi tinggal di atas kapal tadi. Jack akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunianya dan hidup bersama anak-anak yang punya kemampuan spesial itu guys. Itu tadi cerita fantasi yang seru banget. Kira-kira si mana nih yang jadi favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. See you on my next video.